kiri jalan. Teman-teman P3K yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan acara kabupaten kita dalam putaran kantor Bupati Menang untuk membersihkan kantor Bupati Menang. Bahkan yang tidak mulia ada sampah ataupun yang ada berserakan di kantor Bupati Menang. Bisa dipahami ya? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan bersama-sama pengarahan yang akan disampaikan oleh Jenderal Aparatur Sipil Negara Bapak Sekda Kabupaten Menang. Tolong ketika Pak Sekda menyampaikan arahannya, tidak ada satupun yang berbicara, ya. Tolong didengarkan baik-baik apa yang Pak Sekda sampaikan. Siap. Siap, semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kepala BKPSDM Kabupaten Menang. Ada yang belum kenal Pak siapa nih? Ada yang belum kenal ya? Siap, siap, kenal. Yang saya hormati teman-teman pejabat di BKPSDM Kabupaten Menang. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya, adik saya, mungkin juga anak saya di sini. Ya, alhamdulillah tahun ini lulus sebagai ASN dalam struktur pegawai pemerintah Kabupaten Menang. Saya kira ini suatu kebanggaan ya buat seluruh P3K, buat keluarga, buat mungkin anak-anak kita juga para kawin semua ini. Ada yang belum kawin? Ada yang jomblo ya? Tapi ini, Teman-teman, Latandi. nah itu yang baru satu yang perlu dipertanyakan itu. Umurnya berapa? Ya, P3K. Dia tergabung dalam ASN. Tapi terkait dengan PNS, ya hampir-hampir mirip lah. Punya kewajiban, ya, punya hak, dan larangan hampir sama. Sama dengan PNS. Jadi ASN itu mungkin sudah pernah dengar ya. Aparatur sipil negara itu ada dua. Yang pertama pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak seperti teman-teman semua yang ada di depan kami. Kita masuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai P3K. Ya, kita orientasi dulu sama dengan kami dulu. Saya juga tidak langsung berdiri sini sebagai Sekda. Saya juga pernah jadi juru etik. Ya, sekarang alhamdulillah sama komputer kita masih terus etik. Ya, jadi saya menganggap bahwa ini sampai ini akal-akalannya kepala PKPSD ini. Jadi dulu seperti itu, jadi orientasi. Kalau kita dulu orientasinya itu di Supardi, kelurahan dalam wilayah kabupaten. Nah, mungkin ini hanya di kantor kantor. Apa tujuannya? Walaupun semua ini kan sebelumnya juga sudah menjadi bagian dari pemerintahan.
memperdalam atau membandingkan ilmu-ilmu kita yang selama ini honor di tempat kita bandingkan dengan OPD-OPD lain. Itu tujuan kita berorientasi. Jadi saya berharap tolong teman-teman semua ya, tolong diikuti itu ya, karena itu adalah menjadi modal kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi. Jangan, maksudnya begini, jangan bosan belajar. Kalau ilmu itu kan hampir kita sama-sama semua ini. Ini kan rata-rata semua sarjana ya. Ada yang tidak sarjana di sini? Banyak ya. Tapi kan dia punya pengetahuan di SMA, ya, jadi sama semua. Ini bangku sekolah, walaupun ada tapi itu tidak terlalu khusus. Yang terkait dengan persoalan attitude, pengetahuan, skill dan attitude. Artinya kalau pengetahuan kan hampir semua kita orang berpendidikan. Skill itu kita dapatkan, rasa kita honor kan kita dapatkan itu. Kita mengabdi misalnya di PMU, bagaimana bekerja terkait dengan persoalan-persoalan etik, di pertanian, di dinas kebersihan, di sekretariat daerah, ya. Di situ kita ada skill yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di kantor. Ya, pengetahuan ada, skill ada, itu adalah modal dasar. Yang kadang kita lupakan adalah terkait dengan persoalan attitude, etika. Kita kadang sudah menguasai ilmu, ya, sudah punya skill, kemampuan yang tinggi, tetapi kadang attitude itu kurang. Dari tiga hal ini, walaupun kamu punya pengetahuan setinggi langit, kau punya skill yang luar biasa, tetapi attitude tidak bagus, saya yakin kamu akan susah atau kewalahan untuk mengembangkan karirmu sebagai P3K atau sebagai PNS. Maksud saya, attitude itu adalah perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku kepada pimpinan, bagaimana kita berperilaku kepada teman sejawat, dan bagaimana kita memperlakukan bawahan. Jangan karena kita pintar, jangan karena kita punya ilmu, jangan kita karena punya skill yang luar biasa, kita kadang terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Ya. Kadang kita sudah tidak menghargai pimpinan, kadang sudah tidak menghargai teman. Ini akan merusak. Ini akan merusak. Ketika untuk meningkatkan karirmu, itu kalau kita di Papar Zakat itu, kita punya rekam jejak selalu yang diungkit-ungkit. Semua terbongkar di situ. Terutama rekam jejak yang ada kaitan dengan elektronik. Itu berarti tidak memahami terkait dengan persoalan etika. Walaupun skillnya setengah-setengah, tetapi kau punya etika yang bagus, saya lebih utamakan orang yang seperti itu ketimbang cerdas tetapi tidak punya etika. Ada karena terlalu cerdasnya dia pimpinan dilawan. Pimpinan itu tidak alergi dengan kritikan-kritikan. Tetapi kan kita dalam aturan kepegawaian ada namanya etika pemerintahan, etika kepegawaian.
ada mekanismenya. Bagaimana kita menyalurkan kita punya kemampuan, kita punya kecerdasan. Ini hanya karena persoalan misalnya gajinya, ya persoalan gaji yang lainnya. Persoalan misalnya ada kebijakan-kebijakan yang karena persoalan kondisi tertentu. Ini sudah mencak-mencak karena berteriak malahan mogok. Ini P3K terima TPP. Tapi intinya terima. Teman-teman kawan kan yang P3K sudah terima. Ya bagaimana kita membicara itu sebentar SK-nya? Sudah terima SK atau belum? Siap. Sabar ya. Siap. Insya Allah SK-nya ya ternyata satu lagi. Kita sudah akan matikan. Alhamdulillah. Iya. Saya juga seperti teman-teman semua sebelumnya. Ya. Jadi intinya bahwa kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kepentingan masyarakat, yang berpihak kepada masyarakat, itu kita utamakan dulu. Karena kita kan sudah komitmen lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Di sini ada perawat? Ada toh? Ada. Guru? Siap ada. Ada? Ada. Ya, tenaga administrasi. Apa yang saya maksud? Ketika kita sudah dapat gaji, namanya muka kita saling kenal, ya, nggak usah segan-segan menegur. Ya, karena kita ini kan sudah tua, kadang sudah tidak tahu lagi teman itu terus hati teman atau tidak. Terus saja. Kalau ada masalah-masalah, jangan curhat di medsos. Kalau pribadimu silakan. Tapi jangan curhat, kenapa saya belum gajian? Ya? Itu kan kau serang saya itu. Kalau kau persoalan ya rumah tangga harus jangan. Ya kadang orang curhat rumah tangganya persoalan ini. Hari ini dapat dengar cerita sebentar malam sudah dekat semua. Pengalaman ya. Itu. Tapi jangan curhat juga selain hal seperti itu. Sebentar-sebentar, Muna belum gajian, Muna belum bayar TPP. Kau serang saya itu. Ya. Jadi hal-hal makanya itu yang seperti itu. Nah, seperti saya ingatkan teman ya. Jadi saya tidak mau dengar lagi nanti medianya. Mendingan ketemu saya, langsung ketemu. Kenapa misalnya gaji saya belum dibayarkan? Ya. Kenapa misalnya teman-teman saya P3K sudah dapat TTP saya belum? Karena sama sekali. Ya, atau siapa kepala KPSDM? Jangan cuma sama teman-temannya di medsos. Karena itu terjadi persoalan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan jajaran kita sebagai pemerintah kabupaten. Itu ya harapan-harapan kami. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama ya. Dan perlu kita ingat bahwa masa kontrak itu adalah 5 tahun. Saya berharap lanjut seterusnya sampai pensiun. Siap. Itu harapan-harapan kami ya. Makanya saya katakan kita perlu komunikasi, kita perlu berkomunikasi, kita pertahankan yang sudah bagus. Kalau selama ini mungkin jelek, kita perbaiki ya. Kalau perlu kita tingkatkan. Yang penting kita tahu hak kita sampai di mana. Jangan menuntut di luar hak kita. Tapi kalau sesuai dengan hak yang kemudian dituntut, menuntut, silahkan. Ya, lanjut. Saya kira demikian ya. Siap. Ada sarapan semua? Siap. Ya, sudah bosan tapi belum. Saya kira mungkin Pak Taman
lain usaha bekerja itu kan berapa yang mau minum apa sebagainya. Ya. Ini kan, ya bagaimana kita bisa senyum kalau perutnya? Tadi saya tanya selamat kedatang sudah. Belum. Kira begitu ya? Selamat bekerja dan mari kita tingkatkan kebersamaan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, setiap regu Pak.
Siap, Nang.